Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah pengajian Majelis Taklim Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu berupa nikmat sehat. Karena sehat ini merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya bagi kita. Orang hanya tidak bisa melihat, bisa menghabiskan uang sampai berjuta-juta, tidak bisa berjalan menghabiskan uang berjuta-juta. Kita saat ini kondisi normal, bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa berjalan. Kita syukuri nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan banyak-banyak beribadah. Di antara ibadah yang sangat penting adalah menuntut ilmu atau menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena dengan menghadiri majelis ilmu ini, kita ini akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa. Dan takwa ini adalah bekal kita. Satu-satunya bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya bekal takwa itu. Takwa hanya bisa diraih dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu. Nah, maka dari itu pentingnya menuntut ilmu ini. Mari kita melapangkan hati kita mendatangi majelis ilmu, karena Allah nanti akan melapangkan rezeki kita, akan melapangkan hati kita sehingga hati kita menjadi tenang. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan seluruh umatnya yang taat menjalankan perintahnya sampai hari kemudian. Jemaah Majelis Taklim Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah mengaji bersama tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu itu diantaranya adalah karena kita keluar najis dari dalam anggota tubuh kita, baik lewat kubul maupun lewat dubur. Kemudian di samping lewat kubul dan dubur, yang diantaranya adalah tinja, kemudian air kencing, kemudian mani, wazi, dan darah haid maksudnya. Ada juga yang membatalkan wudu, yaitu muntah. Muntah juga membatalkan wudu. Kemudian yang membatalkan wudu yang kedua diantaranya adalah
tidur. Tetapi tidur ini kemarin dijelaskan masalah membatalkan wudhu atau tidaknya terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama menyatakan bahwa tidur itu termasuk membatalkan wudhu atau hadas, baik nyenyak maupun tidak. Kemudian kelompok yang kedua menyatakan bahwa tidur itu bukan hadas. Nah, menurut kelompok ini orang tidur tidak wajib wudhu kecuali yakin ketika tidur ia mengeluarkan hadas. Mengeluarkan hadas itu contohnya buang angin. Kemudian kelompok yang ketiga ini menjadi 2 sikap. Jika tidurnya nyenyak dan lama, ini wudhunya batal. Dan jika hanya terkantuk-kantuk atau tertidur sebentar, wudhunya tidak batal. Ini mengenai membatalkan wudhu berupa tidur. Kita bisa memilih. Kalau kita memilih berhati-hati, berarti kita memilih untuk selalu wudhu ketika kita tertidur. Tapi kalau kita dalam keadaan dingin, kurang air juga, musim kemarau, kita bisa memilih yaitu yang kelompok ketiga. Ketika tidurnya nyenyak dan lama, maka batal. Kalau hanya terkantuk-kantuk tidak batal. Nah, kemudian selanjutnya kemarin yang membatalkan wudhu itu adalah menyentuh wanita. Nah, menyentuh wanita kemarin terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Untuk kelompoknya Imam Syafi'i, kelompoknya Imam Syafi'i ini kemarin menjelaskan bahwa menyentuh wanita itu secara langsung yang tanpa pelapis itu membatalkan wudhu. Tetapi kalau menggunakan pelapis tidak membatalkan wudhu. Kemudian kelompok yang lain menyatakan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu kecuali kalau dengan syahwat, sehingga dengan menyentuh itu menimbulkan kenikmatan dan menjadikan keluarnya mazi atau wadi. Kemarin dijelaskan mazi itu adalah cairan kental yang keluar dari kemaluan seorang laki-laki. Nah, jadi intinya untuk yang ketiga mengenai menyentuh wanita kita lebih berhati-hati. Kita ikuti pendapat yang ketiga, yaitu pada dasarnya tidak membatalkan, tetapi kita dikhawatirkan dengan menyentuh itu seperti dengan memegang atau mencium wanita kemudian mengakibatkan keluar wadi atau wazi atau mazi, maka kita usahakan lebih berhati-hati. Kemudian menyentuh zakar atau alat kelamin, ini kemarin membatalkan wudhu bagi kelompok yang pertama. Jadi kelompok pertama ini kelompoknya Syafi'i, Ahmad dan Abu Daud. Menyentuh zakar dengan cara apapun membatalkan wudhu. Sedangkan kelompok kedua menyentuh zakar sama sekali tidak membatalkan wudhu, karena alasannya bahwa zakar itu hanya segumpal daging, seperti halnya yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Saya menghadap Rasulullah SAW, di samping beliau ada seorang yang tampaknya orang Badui. Lalu Badui itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang menyentuh zakarnya
setelah ia berwudu, Rasulullah menjawab, ia tidak lain hanya kelebihan dagingmu. Ini kelompok yang kedua menyatakan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Dasarnya adalah hadis tadi. Kalau kelompoknya Syafi'i, Ahmad dan Abu Dawud membatalkan wudu. Nah, kita mengambil kesimpulan bahwa kita lebih berhati-hati karena kita mengambil hadis Ibnu Majah, Tirmizi dan Malik. Idza masa ahadukum zakarahu falyatawadda. Jika salah seorang di antara kalian menyentuh zakarnya, maka hendaklah ia berwudu. Nah, ini dasar mengenai menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau tidak, ya. Kita bisa mengambil dari dua kelompok, ya. Kalau kita meyakini bahwa itu membatalkan wudu, maka kita berwudu karena berdasarkan hadis Rasulullah dari Ibnu Majah dan Tirmizi dan Malik. Kemudian kalau kita misalkan meyakini tidak membatalkan wudu, ada dasarnya juga Abu Dawud dan Tirmizi. Ini yang menjadikan kita ini lebih terbuka dalam pemahaman agama. Nah, kemudian mengenai yang membatalkan wudu yang kelima kemarin adalah makanan dan masakan. Pada era awal Islam itu terdapat perbedaan tentang wudu seseorang itu batal lantaran makan makanan yang dimasak karena api. Nah, perbedaan ini terjadi karena banyaknya hadis yang membicarakan masalah itu. Tetapi setelah era pertama Islam, mayoritas fuqaha sepakat bahwa itu tidak membatalkan wudu. Sebab 4 khulafaur rasyidin, ya, mereka mengambil pendapat berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. 2 perkara yang terakhir dan Rasulullah SAW adalah tidak berwudu lantaran makanan yang dimasak karena api. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Nah, inilah kemarin yang kita bahas, kita ulas sementara sambil memberi pemahaman bagi mereka-mereka yang tidak hadir atau ibu-ibu yang tidak hadir, belum hadir kemarin, tentang pemahaman hal-hal yang membatalkan wudu. Kemarin ada pertanyaan dari Haji Dayat, yaitu tentang memakan daging unta. Makan daging unta itu membatalkan wudu apa tidak? Ini kan kalau mereka yang bisa umroh atau haji, terus terang di sana pasti menemui daging unta. Nah, ini ada hadis dari riwayat Ahmad dan Muslim. Ana rajula sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana tawaddu'a min luhumil ghanam. Qala in syi'ta tawaddu' wa in syi'ta fala tawaddu'. Qala ana tawaddu'u min luhumil ibli. Qala na'am tawaddu'u min luhumil ibil. Qala usolli fi marabidil ghanam. Qala na'am. Qala usolli fi mabarikil ibil. Qala la. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, apakah kita harus berwudu karena makan daging kambing? Ujar Nabi, jika kau suka berwudulah, dan jika tidak usah. Nah, ini masalah makan daging kambing. Menurut Nabi, kalau mau wudu monggo wudu, kalau enggak mau wudu ya enggak apa-apa. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah kita harus berwudu karena daging unta? Ujar Nabi, ya berwudulah karena daging unta. Kemudian tanya laki-laki itu lagi, bolehkah kita sholat di kandang-kandang kambing? Boleh, jawab Nabi. Pertanyaan lagi, bolehkah sholat di tempat unta memamah biak? Jawab Nabi, tidak. Ini yang menjadi dasar bahwa memakan daging unta itu membatalkan wudu. Nah, ini kita kan di sini nggak ada unta, adanya kambing. Kalau kita makan daging kambing, kalau mau wudu ya monggo, kalau nggak wudu nggak apa-apa. Nah, kemudian
orang yang bimbang. Ibu-ibu, bapak-bapak nate boten ragu wis wudu apa urung, batal apa urung. Nah, nek misalkan ragu, teng mriki wonten hukume. Kebimbangan orang yang telah berwudu mengenai hadas wis batal apa urung maksudnya. Bila seorang yang telah bersuci itu bimbang apakah ia telah berhadas atau belum, maka kebimbangan itu tidak jadi soal dan wudunya tidak batal, baik ia sedang sholat maupun di luarnya, sampai ia yakin betul-betul telah berhadas. Jadi nek jenengan niku pun wudu kok ragu wis ngentut atau urung ya, diyakini wae urung batal, kecuali nek benar-benar memang ngrungokne apa ngrasakne awake dhewe wis ngentut. Nek urung ngrasakne ngentut, urung gena-gena nyata, diyakini nek urung batal. Dari Abbas bin Tamim, dari pamannya katanya bahwa seorang laki-laki mengadukan kepada Nabi SAW bahwa ia serasa mengalami sesuatu sementara sholat. Ujar Nabi, janganlah ia berpaling sebelum mendengar bunyi dan tercium akan baunya. Nah ini kalau orang habis makan sayur gori kan koyone wetenge nek bledus ngono. Lagi sholat wetenge bledus. Pernah mati? Nek urung genah muni dut, nah iku ora batal. Jadi sholatnya ora perlu bola-bali baleni. Waduh, wetengku mau bledus terus kok rada enek sing mocok. Tapi nek urung genah muni dut, urung batal. Ora apa-apa, sholatnya dilanjutne sampai rampung. Daripada terus ora sholat, maksudnya. Inilah pentingnya kita mempelajari hukum-hukum fikih ya, supaya kita bisa mengambil keyakinan di dalam hati kita dari keraguan-keraguan. Nah, bahasan kita malam ini kita lanjut, yaitu perbuatan yang mensyaratkan kita untuk berwudu. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholat faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Itu surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu, dan selanjutnya. Kemudian hadis Nabi ya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahur wala shadaqatan min hulul. Allah tidak akan menerima salat tanpa thaharah atau wudu dan juga sedekah yang dihasilkan dari pengkhianatan. Nah, berdasarkan dari ayat-ayat dan hadis ini, para ulama sepakat bahwa thaharah menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Kendati mereka berselisih pendapat tentang apakah thaharah itu menjadi syarat sah atau syarat wajib sholat. Kemudian perbuatan apa saja yang harus dimulai dengan berwudu? Di dalam kitab Fikih Sunnah Said Sabiq disebutkan yang pertama, sholat apapun juga baik fardu maupun sunnah, dan termasuk juga sholat jenazah. Nah, ini sholat apapun itu disyaratkan untuk melakukan wudu. Dasarnya adalah surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri hendak sholat, maka basuhlah mukamu
dan tanganmu hingga ke siku, dan sapulah kepalamu serta basuhlah kakimu hingga mata kaki. Nah, ini kemudian dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh jamaah, Allah tiada menerima sholat tanpa bersuci dan tidak pula sedekah dari hasil rampasan atau hasil curian. Kemudian mengenai hal-hal yang diperintahkan padanya berwudu yang menjadi perselisihan, yaitu masalah menyentuh mushaf, ya, menyentuh mushaf. Mushaf itu adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran, seperti halnya itu yang ada di atas itu yang kemarin saya berikan, itu namanya mushaf. Bagaimana kalau kita menyentuh mushaf? Apakah harus berwudu atau tidak? Di sini akan kita bahas. Yang pertama adalah menurut pendapat Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i. Malik itu imam mazhab, ya, Maliki. Abu Hanifah itu Hanafi dan Syafi'i. Ketiga mazhab ini berpendapat bahwa toharoh atau bersuci atau berwudu ini merupakan syarat menyentuh mushaf. Jadi kalau pendapatnya mazhab yang tiga, Maliki, Hanafi dan Syafi'i, kalau mau menyentuh mushaf Al-Quran atau kumpulan ayat-ayat Al-Quran itu diharuskan untuk berwudu. Sedangkan ulama Zahiri menyatakan bahwa toharoh bukan syarat sah untuk menyentuh mushaf. Pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi ini, ya, itu berdasarkan kepada hadis Nasa'i yang berbunyi, Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahlil Yaman kitaban wa kana fihi la yamassul Qur'ana illa tahir. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman yang diantara isinya adalah Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Ini dasar menyentuh mushaf Al-Quran harus wudu. Berkata Ibnu Abdil Bir mengenai hadis ini, ia hampir sama dengan berita mutawatir karena umumnya mereka menerimanya. Dan diterima dari Abdullah bin Umar, la yamassul Quran illa tahir. Nah, ini yang menjadi dasar, ya, menyentuh mushaf Al-Quran harus berwudu. Nah, hadis ini menunjukkan tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Nah, kemudian pendapat Abu Hanifah, Maliki dan Syafi'i ini dibantah oleh para ulama Zahiri, ya, karena hadis yang menunjukkan bahwa tidak boleh menyentuh Quran itu kecuali orang yang suci. Nah, kata-kata suci itu merupakan kata musytarak, mempunyai berbagai makna. Bisa dipakai untuk suci dari hadas besar, bisa pula suci dari hadas kecil. Juga bisa dikatakan orang-orang mukmin, karena orang mukmin itu adalah suci.
Hingga untuk membawanya kepada suatu makna tertentu dibutuhkan petunjuk ataupun korina. Maka hadis tersebut tidak merupakan keterangan tegas buat melarang orang berhadas kecil menyentuh mushaf Al-Quran. Mengenai Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 29 yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, maka lahirnya kembali kata gantinya itu ialah kepada kitab yang tersembunyi, yaitu Lauhul, yang ada di Lauhul Mahfuz. Kitab yang tersembunyi di Lauhul Mahfuz itu hanya bisa disentuh oleh orang-orang yang suci, yaitu para malaikat. Nah, ini pendapat Zahiri, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh Quran tidak perlu berwudu. Nah, jadi ya, dari dua pendapat ini kita bisa mengambil kesimpulan dengan mengambil juga hadis dari yang lain, yaitu mengenai pahala membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain disebutkan membaca Al-Quran dengan berwudu, maka satu hurufnya dihitung 10 pahala. Sedangkan membaca Al-Quran tanpa berwudu, setiap hurufnya dihitung 1 pahala. Nah, ini artinya kesimpulannya bahwa kita boleh menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran tanpa wudu, tapi pahalanya cuma 1 per hurufnya. Sedangkan kita menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan berwudu, pahalanya per 1 hurufnya 10 pahala. Maka kesimpulannya kita tetap boleh membaca Al-Quran tanpa wudu, tetapi untuk keutamaannya yaitu dengan cara berwudu. Nah, kemudian selanjutnya, wudu bagi orang junub. Orang junub. Wudu bagi orang junub hukumnya sunnah. Para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya wudu bagi orang yang junub dalam beberapa keadaan. Menurut jumhur ulama, jika seseorang hendak tidur dalam keadaan junub, jadi ketika bapak sama ibu habis berhubungan kemudian junub, maka ia disunahkan untuk berwudu. Ini hukumnya sunnah ya, artinya tidak wajib. Sedangkan menurut ulama Zahiri, ia wajib berwudu berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Umar yang pernah menyatakan dirinya junub pada suatu malam terhadap Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tawaddu'u waksil zakaraka sumana, berwuduklah dan cucilah zakarmu, kemudian tidurlah. Nah, ini jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau habis berhubungan ya, ini sebelum tidur wajib berwudu menurut ulama Zahiri. Sedangkan
menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama sunnah. Untuk dalil dari ulama zahiri yang mewajibkan wudu adalah hadis Bukhari Muslim, yaitu berwudulah dan cucilah zakarmu kemudian tidurlah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Aisyah istri Rasulullah. Jadi ada dua hadis yang meriwayatkan perintah bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang sesudah berhubungan agar berwudu, mencuci kemaluannya dan berwudu. Jumhur ulama memahami perintah dalam hadis di atas sebagai perintah yang berarti sunnah dan mengalihkan perintah itu dari pengertian lahirnya, karena wajib toharoh itu tidak secara syar'i bagi orang yang hendak tidur. Mereka juga mengemukakan argumen dengan mengajukan hadis. Ini pendapat bagi yang mengatakan wudu itu sunnah setelah berhubungan, yaitu hadis dari Abu Dawud dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW keluar dari WC, kemudian beliau diberi makanan, lalu mereka berkata, apakah tidak sebaiknya kami memberi air pada Anda untuk bersuci? Rasulullah menjawab, apakah aku ini mau sholat sehingga harus berwudu? Nah, ini hadis yang dipakai oleh jumhur ulama bahwa wudu itu tidak wajib. Penggunaan hadis ini sebagai dalil pada dasarnya lemah, sebab model pemahaman seperti dialog dalam hadis termasuk mafhum kitab. Sedangkan hadis yang kuat yang Bukhari Muslim tadi, berwudulah dan cucilah zakarmu kemudian tidurlah. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa sebelum kita tidur disunahkan untuk berwudu. Kemudian kalau sehabis berhubungan diwajibkan untuk berwudu sebelum tidur. Kemudian selanjutnya wudu menjadi syaratnya tawaf. Tawaf itu adalah salah satu daripada rukun haji. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa wudu menjadi syarat tawaf, sedangkan menurut Abu Hanifah tidak. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat juga. Hadis dari ya, jadi ada hadis ya, tapi riwayatnya tidak disebutkan. Bahwa Rasulullah SAW melarang wanita yang sedang haid untuk melaksanakan tawaf, seperti beliau melarang wanita yang haid untuk melakukan sholat. Jadi mengenai hukum wudu saat tawaf ini, Malik Syafi'i berpendapat bahwa wudu menjadi syarat tawaf, sedangkan Abu Hanifah tidak. Kesimpulannya, kita boleh tidak berwudu, tetapi sunnahnya adalah berwudu. Kemudian yang keempat, wudu untuk membaca Al-Quran dan zikir. Orang yang tidak berwudu menurut jumhur ulama atau kesepakatan ulama boleh saja membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Tetapi menurut sebagian ulama, hal itu harus dilakukan dalam kondisi suci. Ini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita
tidak berwudu pun tetap bisa kita membaca Al-Quran ataupun zikir, tetapi sebaiknya berzikir atau membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci atau telah berwudu. Nah, dalam hal ini terjadi perbedaan. Yang pertama, hadis dari Abu Jaham yang menyatakan Rasulullah SAW datang dari arah Sumur Jamal, kemudian bertemu dengan seseorang, ia langsung mengucapkan salam kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak berkenan menjawab salam orang itu. Kemudian ia pergi ke suatu tempat bertayamum, yaitu mengusap wajah dan tangan. Baru setelah itu Rasulullah berkenan menjawab salamnya. Ini hadis yang menjadi dasar bahwa untuk membaca Quran dan zikir harus berwudu. Hadisnya riwayat Bukhari dan Ahmad. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Ali menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran kecuali janabat atau junub. Ini hadis ini menerangkan boleh menyentuh Al-Quran dan membacanya, yang penting tidak dalam keadaan janabat atau junub. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Nah, ini. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mengenai hal-hal yang disunahkan berwudu, ya. Di antaranya tadi adalah ketika zikir, ya, ketika zikir. Kalau di dalam kitab Said Sabiq ini hal-hal yang disunahkan padanya berwudu, yaitu ketika zikir atau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika hendak tidur. Ibu-ibu naik ajeng tilem nggih, mungkin padha wudu riyen nggih. Iki sunahnya. Tapi ora wudu ya ora apa-apa. Turune tetap sah. Cuman sunahe nek arep turu wudu. Berarti arep turu wudu itu pahala. Nah, hadisnya saya bacakan. Telah bersabda Rasulullah, bila kamu hendak tidur, hendaklah kamu berwudu seperti wudunya buat sholat. Kemudian berbaring di rusuk kanan dan ucapkan doa berikut. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu zahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ila ilaika Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Doa mau tidur nih. Katun apaan? Iki kudune ditulis nganggo sing gedhi, terus dibagene diapalne dhewe-dhewe. Ora, ditulis sing gedhe didelehne nang tembok kamar. Nang tembok kamar. Iya. Ya, dadine. Jadi enak tulisan berwudu terus miring nganan, ya Bu ya, miring kanan, kepalanya yang sebelah lor, kepalanya sebelah lor, balik, kepalanya sebelah lor, miring kanan. Nah, tulisannya di jalannya ngarepe, yang gede. Lagi mapan sisan. Allahumma aslamtu nafsi ilaihi wa wajjahtu wajhi ilaihi
wa fawwadtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik robatan wa robatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Artinya, ya Allah, ku serahkan diriku kepadamu, ku hadapkan mukaku kepadamu, dan ku lindungkan punggungku kepadamu, ku pulangkan urusanku kepadamu, demi cintaku dan takutku kepadamu, tak ada tempat bernaung dan tak seorang pun jadi pelindung dari amarah murkamu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Seandainya kamu mati pada malam itu, maka kamu suci sebagai mula dilahirkan. Nah, Bu, jadi kalau tidurnya sudah wudu kemudian baca doa tadi, kalau seandainya nggak bangun lagi, ini sudah suci seperti orang baru dilahirkan. Dari itu jadikanlah doa tersebut sebagai akhir kata yang kamu ucapkan. Berkata Bara, maka saya lancarlah doa itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah selesai membaca Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta, saya katakan wa rasulika, maka Nabi pun bersabda bukan, tetapi wan nabiyyi alladzi arsalta. Jadi doa agar kita ketika tidur dan bablas nggak bali alias mati ben diterima nang Allah Subhanahu wa taala. Besok Ibu ya dipelajari ya. Jadi ini ben aman, nah, ditulis. Nah, ditulis yang gede lah ya, terprotokol. Jadi lala kamarnya petang. Tulisannya raketan. Gawe saklar pinggir keturun. Jadi nenek dicetek nih. Dari sing bismika Allahumma. Nah, ini yang diajarkan tadi ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, disunahkan pula berwudu bagi orang junub jika ia bermaksud hendak makan minum atau hendak mengulangi bersetubuh dengan suaminya atau istrinya. Jadi nggak harus mandi langsung Ibu ya. Misalkan berhubungan dengan bapaknya, jadi nggak harus mandi, tapi boleh tidur asalkan berwudu. Nenek pengantinannya kan gampang ngulangi ya, sewengi shopping pindo. Nah, jadi nggak harus bolak-balik adus, karena adus terus kan apa jenenge kademan, sesuk priang masuk angin malahan. Dan ini cukup wudu dulu. Kemudian yang keempat, disunahkan sebelum mandi, biar mandi itu mandi wajib atau mandi sunnah. Jadi misalkan arep adus isu-isu ya, bengi hubungan apa remaja putri berhaid, nek arep mandi kuwi wudu dhisik. Hadis riwayat jamaah. Bila Rasulullah SAW bermaksud hendak mandi disebabkan janabat, maka ia mulai dengan membasuh kedua tangan, lalu menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri dan mencuci kemaluannya. Kemudian ia berwudu seperti wudunya hendak sholat. Jadi adusnya ora kul gebyar-gebyur tok ya Bu ya. Sampah. Wudu dhisik ya, terus baru dituangkan air ke kepala, ke anggota tubuh yang kanan, anggota tubuh yang kiri, kemudian kaki kanan, kaki kiri. Itu cara mandi janabat. Kemudian yang kelima, setelah memakan apa yang telah disentuh api. Nah, ini sudah dibahas kemarin, tidak ada yang berpendapat tidak
ya, tidak membatalkan wudu. Kemudian selanjutnya mengenai memperbarui wudu karena ragu, itu tidak perlu ya. Ini. Jadi itu yang bahasan malam ini, beberapa catatan yang bisa kita perhatikan. Beberapa catatan yang diperlukan oleh orang-orang yang berwudu, mengatakan kata-kata yang tidak terlarang sementara berwudu diperbolehkan. Tidak ada ditemukan sunnah yang menyatakan terlarang. Artinya wudu itu nggak harus diem saja kalau ditanya, tapi boleh ngomong kalau ditanya. Tapi kalau nggak ditanya ya jangan ngomong. Ya, ngomong dewe ora oleh wudu, kalau ngomong dewe ora oleh. Wudu kalau nyanyi-nyanyi ya tambah ora oleh. Ya. Tapi kalau berkata-kata yang tidak terlarang itu boleh. Ditakoni, ini wudu ditakoni menang wae berarti sombong. Boleh kok ngomong. Kemudian berdoa ketika membasuh anggota-anggota itu batal dan tidak beralasan. Jadi mengenai kita wudu itu harus ngomong terus, harus doa terus setiap membasuh, itu tidak harus gitu ya. Tidak perlu merepotkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak harus. Yang diminta itu hanya doa setelah kita berwudu. Itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Seandainya orang yang berwudu itu bimbang tentang bilangan basuhan, diambillah yang telah diyakini, yakni bilangan yang lebih sedikit. Nah, jadi mengenai 3 kali kemarin nggak harus ya bahasanya, boleh 1 kali, tapi utamanya membasuh itu 3 kali. Kemudian terdapatnya barang yang membatas pada anggota wudhu manapun juga, misalnya lilin, membatalkannya. Tetapi kalau hanya warna saja seperti inai, ini apa ya? Kutek, maka tidak mempengaruhi sahnya wudhu. Kutek yang ini, kutek yang nggak melapisi kulit, artinya dia hanya mewarnai, ini tidak menjadi penghalang untuk wudhu. Nah, perempuan yang istihadah, begitupun orang yang ditimpa kencing, seperti seorang ibu yang masih menyusui, kan sering kuyuan anaknya terus, atau uang sing keluar angin terus karena lambungnya belendas-belendus itu. Hendaklah mereka berwudu setiap hendak sholat. Bila halangan itu terjadi pada setiap waktu atau tak mungkin menentukannya, dan dengan adanya halangan itu salat mereka dianggap sah. Jadi kalau masalah seorang ibu yang sedang menyusui ya, itu tetap sholat. Jadi jangan khawatir sholatnya nggak diterima. Kalau misalkan anaknya sering kencing gitu kan, tetap sholat. Jadi ada keringanan, Yang penting kalau memang bisa berwudu, ya berwudulah setiap hendak sholat. Nah, orang-orang yang istighatsah, orang-orang perempuan yang haid lebih dari 15 hari, maka dia nggak perlu mandi terus setiap mau sholat. Nah, sholatnya tetap wajib. Setiap mau sholat nggak perlu mandi terus, cukup dicuci kemaluannya kemudian berwudu. Ini orang yang kena istighatsah atau darah penyakit. Nah, inilah hukum-hukum tentang wudu. Mudah-mudahan bermanfaat.
Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.